Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadullah hamdan katsiran mutawaliyan wa in kana yatada'alu min haqqi jalalihi hamdul hamidin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, marilah kita berusaha selalu meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni menjauhi semua yang dilarang oleh Allah dan melaksanakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin salat jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahbi bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam bertetangga ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menyinggung di dalam Al-Qur'an. Sembahlah Allah, jangan kalian mensekutukan kepadanya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua bapak ibumu ihsana. Ahsinu ihsana. Kalau dalam gramatika bahasa Arab, ihsana ini menjadi maf'ul mutlak. Namun kalimat atau kata kerjanya sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dibuang. Yang artinya adalah dan kepada kedua bapak ibu berbuatlah dengan kebaikan. Wabidil kurba, dan dengan tetangga, dengan saudara famili. Wal yatama, dan dengan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang yang tidak mampu. Wal jari dzil kurba, dan tetangga yang dekat. Belakang rumah kita mungkin, depan rumah kita, kanan kiri rumah kita, itu yang namanya wal jari dzil qurba. Dan Allah sudah mengingatkan ini, kita harus berbuat baik kepada tetangga yang dekat kita. Wal jaril junubi, dan tetangga yang agak jauh. Tetangga itu adalah 4 dari rumah kita 40, ke belakang 40, ke depan 40, ke samping kanan kiri 40, itu masih tetangga kita. Wabni sabil, dan orang-orang yang ada di dalam perjalanan ketika dia tidak membawa bekal dan lain sebagainya. Wa ma malakat aymanukum, dan apa-apa yang kalian punyai, yakni hamba sahaya, dan sekarang tidak ada hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai, tidak senang dengan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, cukuplah dengan firman-Nya Allah ini bagi kita untuk menghormati tetangga kita,
tidak mengganggu tetangga kita, menyenangkan tetangga kita. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam masalah tetangga ini? Seandainya kita mau membahas hadis-hadis Nabi, maka 1 bulan pertemuan pun tidak akan pernah selesai. Karena hadis-hadis Nabi ini mengandung makna yang tinggi, mengandung makna yang luas. Namun saya akan menyampaikan beberapa. Qala sallallahu alaihi wasallam, ahsin mujawarata man jaraka takun musliman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbaikilah hubungan dengan tetanggamu. Takun musliman, maka kamu akan menjadi orang-orang yang benar-benar Islam dengan sempurna. Ini hadis sangat umum. Ini hadis umum. Yang dimaksud umum adalah tetangga kita, baik yang Islam atau non-Muslim. Walaupun mereka non-Muslim, kita tetap harus berbuat baik. Ketika kita tidak berbuat baik dengan tetangga kita yang non-Muslim, maka itu adalah menjadi ukuran keislamannya kita, ukuran kesempurnaan Islamnya kita. Oh, orang tidak Muslim aja nggak apa-apalah saya nggak menghormati. Dia butuh, nggak apa-apalah saya nggak bantu. Kan dia bukan orang Muslim. Tidak. Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menghormati tetangga kita yang bukan Islam. Dan itu adalah kesempurnaan Islam kita ketika kita bisa melaksanakan perintah Nabi SAW. Nabi SAW juga mengatakan, "Mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu." Nabi SAW juga mengatakan, senantiasa Jibril itu, setiap saatnya Jibril itu berwasiat kepada saya tentang tetangga. Muhammad tetangga, Muhammad tetangga, setiap saatnya. Ketika bertemu dengan malaikat Jibril, pasti malaikat Jibril itu mengatakan kepada Nabi Muhammad, Muhammad tetangga, jaga hak tetanggamu, jaga hak tetanggamu. Sampai Nabi SAW mengira, apa-apa jangan-jangan nanti tetanggaku ini mendapatkan warisan saya ya. Sampai setiap saat malaikat Jibril mewasiatkan kepada saya tentang tetangga ini. Nabi SAW juga mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat, tentunya kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Apakah sempurna? Kata Nabi SAW, falyukrim jarah. Kalau begitu, hormati, kalau begitu muliakan tetangga kamu. Nabi SAW juga bersabda, idza anta ramaita kalba jarik faqad adaita. Nabi SAW mengatakan, jika kamu sengaja melempar anjing tetanggamu, entah itu muslim atau entah itu non muslim. Kalau tradisi kita, kalau kita Muslim, tidak boleh memelihara anjing. Tapi di zaman Nabi SAW, Islam pun memelihara anjing, dan itu tidak dilarang selagi ada kebutuhan, seperti menjaga rumah. Nah, di zaman kita mungkin tercela lah kalau kita menjadi orang Muslim memelihara anjing. Namun ini lihatlah, Nabi mengatakan, ketika kamu melempar anjing saudara tetanggamu yang non muslim mungkin karena kamu gak enak dan sebagainya, itu sama kamu juga menyakiti hatinya. Dan ini adalah larangan. Bagaimana dengan yang lain? Kalau anjingnya saja kita lukai, bagaimana dengan mereka sendiri? Itulah Islam, itulah Nabi SAW. Pernah diriwayatkan ada seseorang yang meninggal. Siapa itu yang meninggal? Katanya Nabi, fulan Nasrani ya Rasul. Itu orang yang beragama Nasrani, Kristen ya Rasul. Itu Rasulullah sampai menangis, terseduh-seduh, nangis benar. Kenapa ya Rasulullah kok menangis? Saya sedih. Kenapa dia tidak bisa mendapatkan bimbingan dari saya sehingga dia meninggal dalam keadaan non-muslim? Itulah hormatnya Nabi SAW kepada tetangga kita yang non-muslim. Nabi SAW juga mengatakan, la yu'minu abdun hatta ya'mana jaruhu bawa'iqahu. Tidaklah kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak sempurna iman kalian
sehingga tetanggamu itu adalah menjadi orang yang sangat aman dengan gangguannya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengukur keimanan kita, mengukur keislamannya kita dengan kita harus menghormati tetangga kita walaupun dia non-muslim. Wa jumlati haqqil jar, di dalam kitab Ihya Al-Imam Al-Ghazali menyebutkan hak-hak tetangga kita. Namun sangat banyak sekali dan tidak mungkinlah kita sampaikan di dalam khutbah yang harusnya memang tidak boleh panjang. Khutbah itu harus singkat dan tidak boleh panjang. Maka seyogyanya kalau kita memang membutuhkan ilmu-ilmu agama yang memang kita butuh, hendaknya kita mencarinya di dalam majelis ilmu. Tidak usah malas-malas atau tidak usah malu untuk menghadiri majelis ilmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu sangat wajib bagi orang muslim. Kenapa? Seandainya kita sekarang ditanya, apa hak tetanggamu yang muslim? Apa hak tetanggamu? Kita nggak tahu. Padahal itu wajib kita ketahui, sehingga kita nggak akan salah nanti bertetangga. Apa hak tetanggamu yang bukan non muslim? Kita nggak tahu. Apa hak tetanggamu yang muslim namun bukan saudaramu? Kita nggak tahu kalau kita tidak menghadiri majelis ilmu, dan itu butuh waktu yang lama. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Zubat yang dikalang oleh Imam Ruslan, beliau mengatakan, malam yakun ya'lam dah hal yas'ali. Barang siapa tidak mengetahui tentang ilmu-ilmu yang wajib ini, hendaknya dia bertanya, hendaknya dia menuntut ilmunya, hendaknya dia bertanya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kalian itu bertanya kepada orang-orang yang mempunyai ilmu ketika kalian itu tidak mengetahui tentang seluk-beluk agama. Malam yajid mu'alliman falyarhali. Bagaimana kalau di daerah kita nggak ada orang yang alim, nggak ada orang yang mengetahui tentang isi Al-Quran, nggak ada orang yang mengetahui tentang isi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, falyarhali, hendaknya dia bepergian, hendaknya ia keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu tersebut. Dalam kisah Musa, Nabi Musa pun beliau juga berjalan untuk menemui Nabiullah Khidir, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dan juga Abdullah bin Jabir bin Abdullah ini beliau menuntut ilmu kepada Abdullah bin Anis. Untuk menuntut ilmu satu hadis saja beliau itu harus berjalan 1 bulan. Bagaimana dengan kita? Kadang-kadang guru kita ini dekat, nggak ada 1 kilo. Kadang-kadang kita nggak mau menghadiri untuk mendapatkan ilmu mereka. Lihatlah hadirin, betapa sangat tinggi sekali derajatnya orang-orang yang berjalan untuk mencari ilmu. Sampai Rasulullah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa berjalan ngajak untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya dia menuju surga. Lihatlah, kita nggak akan kaya untuk menuju surga hanya dengan berjalan untuk menghadiri majelis ilmu. Sampai dikatakan, Rasulullah pernah mengatakan seperti ini, mencari ilmu, kau menghadiri majelis ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Apakah kita mampu sholat 1000 rakaat? Lebih baik daripada mengantarkan 1000 jenazah, dan pahalanya sangat tinggi sekali. 1000 jenazah berapa hari? Dan Rasulullah SAW mengatakan, dan lebih baik daripada mengantarkan jenazah sholat 1000 rakaat. Akhirnya Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, wa min qiraatil Quran, apakah sampai segitunya menuntut ilmu itu pahalanya? Bagaimana kalau daripada dibandingkan dengan membaca Al-Quran? Al-Quran kan kalam Allah. Bagaimana mencari ilmu agama, mencari ilmu, menghadiri pengajian, menghadiri majelis taklim dengan membaca Al-Quran? Mana yang lebih afdal ya Rasul? Masa kalah membaca Al-Quran? Bagaimana jawaban Nabi SAW? Wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilm. Nabi SAW mengatakan, terus
Apakah kita ini bisa mengambil manfaat daripada Al-Quran tanpa ilmu? Semuanya kita mendapatkan manfaat daripada Al-Quran tentu dengan ilmu. Makanya itu ilmu di atas segala-galanya. Dengan ilmulah kita memahami firman Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmulah kita memahami hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanpa ilmu kita tidak bisa memahami. Sampai segitu, wahai hadirin, pahala daripada menuntut ilmu. Dan sedikit sekali yang saya sampaikan tadi dibandingkan pembahasan hak-hak bertetangga dengan yang benar. Belum lagi kalau tetangga kita muslim sekaligus saudara, itu haknya lebih banyak. Semoga kita bisa menghadiri majelis-majelis guru kita sehingga kita mendapatkan gelar daripada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang diangkat derajatnya gara-gara mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa liwalidayya wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina الحمد لله بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في شأن من الشؤون ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله الأمين المأمون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الذين هم فيما عند الله راغبون ومما لديه راهبون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا في الحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين الأشهاد الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات اللهم اجعل هذا البلد سائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا ولا تسلب نعمتك عنا وكن معنا حيث كنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر